Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Magdatillah, NIM 2314010258. Saya akan mempresentasikan mengenai tentang penafsiran Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kaifa yahdillahu qauman kafara ba'da imanihim wa syahidu anna rasula haqqu wa ha'ahumul bayinat wallahu la yahdil qaumal zalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Shadaqallahul azim. Terjemahan surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucu-cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan barang siapa mencari agama selain Allah, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Bagaimana Allah akan memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar Rasul, dan bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan para manusia seluruhnya. Tafsiran Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Ayat 84, di dalam ayat ini Allah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Muhammad termasuk orang-orang yang mengikutinya agar mempercayai bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti serta mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas terhadap seluruh isi alam, dan memerintahkan pula kepadanya untuk mempercaya kitab Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Di samping harus mempercayai bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan wahyu kepada nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan nabi-nabi keturunan Yakub. Dan wahyu disampaikan kepada Nabi Musa, Isa, dan nabi lain yang diutus Allah, yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umatnya. Wahyu yang disampaikan pada para nabi itu mempunyai prinsip dan tingkatan yang sama. Allah telah menetapkan bahwa barang siapa mencari agama selain agama Islam atau tidak mau tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah, maka imannya tidak akan diterima oleh Allah. Sebagai contoh dikemukakan orang-orang musyrik dan orang-orang yang mengaku beragama tauhid, padahal mereka mempersekutukan Allah, seperti ahli kitab penganut agama Nasrani yang tidak berhasil membawa pemeluk-pemeluknya dan pemeluk-pemeluknya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Agama yang semacam ini hanyalah merupakan tradisi belaka yang tidak dapat mendatangkan kemaslahatan kepada pemeluknya, bahkan menyeret mereka ke lembah kehancuran dan menjadi sumber permusuhan di antara manusia di dunia, serta menjadi sebab penyesalan mereka di akhirat. Orang yang mencari agama selain Islam untuk menjadikan agamanya di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi, sebab ia telah menyia-nyiakan akidah tauhid yang sesuai dengan fitrah manusia. Mengenai sebab turunnya ayat 86 sampai 88
7. Dapat dikemukakan sebuah hadis riwayat Ibnu Jarir, An-Nasa'i, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban bahwa Ibnu Abbas berkata, ada seorang dari golongan An-Nas sudah masuk Islam, kemudian ia bermurtad dan bergabung ke golongan orang musyrik, tetapi ia menyesal. Lalu ia meminta kepada kaumnya agar ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bisakah diterima tobat saya? Maka turunlah ayat 86 sampai dengan 89. Kemudian disampaikanlah hal itu kepadanya, maka ia kembali masuk Islam. Orang yang kembali menjadi kafir sesudah beriman, Allah tidak akan memberikan jalan untuk mendapatkan petunjuk, karena mereka tidak mengakui berita gembira tentang kedatangannya Nabi Muhammad yang tercantum dalam kitab-kitab mereka. Semula mereka berkeinginan untuk mengikuti Nabi Muhammad apabila mereka diberi umur panjang dan apabila Nabi baru itu diutus dari kalangan mereka. Tetapi setelah ternyata Nabi Muhammad SAW datang dan dia bukanlah dari kalangan mereka, mereka pun mengingkarinya meskipun kedatangan Nabi Muhammad itu disertai dengan bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya. Orang yang mulanya beriman kemudian kafir kembali, mereka menganiaya diri sendiri, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang menganiaya diri sendiri, karena Allah telah menerangkan bahwa petunjuk kepada jalan yang benar hanya dapat berpengaruh apabila orang itu bersih jiwanya, sehingga ia dapat menerima bukti-bukti kebenaran dari petunjuk itu. Tetapi kalau orang itu hatinya telah dinodai oleh kezaliman, maka ia akan menyeleweng dari jalan yang benar. Oleh sebab itu, mereka tidak akan mungkin lagi menerima petunjuk Allah. Mereka pantas mendapatkan kemuliaan Allah, malaikat dan manusia seluruhnya, dan manusia umumnya akan melaknati mereka yang murtad dari imannya, sesuai dengan firman Allah, Quran Surah Al-Ankabut ayat 25. Waqala innamat takhadtum min dunillahi awthana wa mawaddah bainikum fil hayatid dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'di wa yal'anu ba'dukum ba'da. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari akhir kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk. Quran Surah Al-Ankabut ayat 25. Sekian dari presentasi saya tentang penafsiran Quran Surah Ali Imran ayat 84 sampai 87. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.